Hai, welcome. Oke, selamat datang di podcast kita yang pertama. By the way, kali ini sama aku, kenalin aku Deo. Aku Dodi. Dan hari ini kita bakalan banyak bahas terutama tentang hal-hal yang lagi hype di Indonesia pastinya. Ya, Iya nggak? tentang COVID-19. Iya, pastinya tentang COVID-19. Ini vibes-nya harus kayak semangat gitu nggak sih? Iya kan? Soalnya ini kan podcast. Iya benar. Iya. Kalau kita diam-diam kan itu kayak apa ya? Iya, bener Kayak bukan banget. podcast dia. Iya, jadi biar Kayak- kita bisa ngangkat suasana juga. Kayak ya kan? merenung sendiri gitu kan. Iya. Tapi ngomong-ngomong COVID, sebenarnya kau ngerti gak sih kepanjangan COVID? COVID. Tahu gak sih kepanjangannya? COVID kepanjangannya? Iya. COVID ada kepanjangan? Gila kau kan? Gak tahu kau kan? Kau sebut-sebut COVID, gak tahu kau artinya. Ada kepanjangannya. Apa tuh? COVID-19 tuh coronavirus coronavirus disease 19-nya itu tahun 2019 karena dia muncul pertama kali itu di Desember. Oh, berarti COVID-19 ini namanya dikasih sama WHO langsung. Nah, itu nggak tahu tuh. Itu nggak tahu tuh. Aku juga nggak tahu. Itu nggak tahu. Cuman aku tahu COVID-19 itu Kepanjangannya artinya itu. apa? Oke. Iya. Kan awalnya sempat tersebar kayak namanya tuh sebelum COVID-19 tuh Corona. Enggak sempet. Emang sampai sekarang. Oh, sampai sekarang masih Corona. Oke. Sorry. Bukan Kayaknya aku berarti- kelamaan tidur. Iya, kelamaan. Sorry. Kelamaan di rumah aja. Iya, soalnya selama di rumah ya, by the way nggak banyak kegiatan yang keluar. Emang kau ya selama di rumah belakangan ini ngapain aja sih? Aku tuh kebetulan semester akhir sih. Aha. Semester akhir, jadi aku emang sibuk ngurus kuliah tugas akhir. Kebetulan Oh, semester akhir rupanya. kebetulan jadi aku oke. ngurus-ngurus proposal ya di rumah aja, meskipun ada syukurnya juga sih kalau ada corona gini jadi bisa ngerjain di rumah gitu. Oh, jadi gara-gara corona jadi bisa ngerjain. Sebenarnya kalau nggak ada corona pun ngerjainnya di rumah. Di rumah. Sebenarnya nggak ada hubungan corona atau nggak ada Biar sebenarnya. dihubungkan aja. Dihubungkan aja karena kan lagi bahas corona. Iya. Biar gak nyambung dia kan Kalau gitu. kalau aku sendiri karena aku masih mahasiswa semester awal ya. Semester berapa? Semester 4 kebetulan, semester 4. Jadi lagi marak-maraknya kuliah online dan banyak banget kayak mata kuliah yang akhirnya beratnya jadi 2 kali lipat karena kayak dosen tuh ngasih tugas tuh jadi lebih powerful. Jadi sebenarnya kan kayak kalau misalnya aku lah ya sebagai manusia yang nggak ada kuliah lagi tuh aku melihat sebenarnya itu kalian menguntungkan gitu kan karena diliburkan gitu. Kalau yang kita lihat Karena kita kau lihat, semester akhir. semester akhir kayak nggak ngerasa lagi. Nggak ngerasa Nah lagi. kau yang ngerasa Aku yang ngerasa kuliah online sebenarnya sama aja kayak kuliah biasa. cuman nggak keluar rumah aja bedanya gitu. kita di rumah itu aja dan justru lebih nekan mental karena kita nggak ketemu teman-teman kita di kampus secara langsung kan, jadi kayak nggak ada bercanda guraunya nggak ada, terus kayak ketemu langsung tatap muka yang nggak ada, ngobrol lewat online tuh jujur nggak asik loh, Iya. nggak asik karena apa ya, kuliah online ya kayak nggak kuliah tapi kuliah karena tugasnya aja. Jadi, Tugasnya banyak terus pengganti absen biasanya ada nggak sih? beberapa dosen iya kayak akhirnya nambah satu tugas lagi untuk perbaikan gitu, kayak gitu. Oke. Sorry, lu jurusan apa? Ilmu komunikasi Ilmu komunikasi Univ Universitas Tanjung Pura. Oke, dosen-dosen ilmu komunikasi Tanjung Pura. Tolong agak dimengerti mahasiswanya ini, kasihan kali ku tengok. Iya. Kebetulan abang itu jurusan apa bang? Abang kebetulan ya peternakan untan. Universitas Tanjung Pura juga. Tanjung Pura juga. Oh. Karena aku nggak ada jelek-jelekin dosen tadi. Oh iya. Nggak ada bilang tugas Aku lain. juga sebenarnya nggak jelek-jelekin Iya, dosen. iya. Takut. Aku bangga sama dosen aku. Iya, naikkan lagi. Bener kayak mereka tuh ngasih tugas tuh valuable banget buat kita kerjain. Oke. Kemarin kayaknya aku dengar kau pernah ngeluh sih. Pengganti absen ada, tugas ada, ujian pun tugas. Sebenarnya nggak ngeluh. Itu kayak bentuk stresnya kita aja di rumah. Akhirnya nyalahin tugas, padahal nggak juga, tugas nggak salah. Kalau kita di kampus juga sebenarnya banyak tugas. Iya. Pas kita di rumah, cuman kayak tugasnya lebih berat karena kita dikasih time lebih buat searching di internet aja jadinya. Kalau misalnya kayak kuis-kuis di kampus biasa yang dikasih dadakan sama dosen kan. Oke. Kalau kuis-kuis di kampus yang biasanya dikasih dadakan sama dosen kan kayak apa ya?
kayak nggak sempat buka internet kan. Kalau di rumah Ya sempat. bukan sempat Nggak mandi lagi. pun bisa ya kan? Nggak mandi pun bisa. Bahkan aku pribadi sempat beberapa kali kuliah online nggak mandi. Iya. Tapi nggak sorry. masalah. Nggak kan kau kalau misalnya kuliah jumpa tatap muka juga nggak mandi. Nggak usah sok-sokan menyalahkan kuliah online. Nggak usah. I know you. Tapi semenjak kuliah online nggak ada yang terlambat. Iya. Iya karena memang mahasiswa itu kan kayak bangun diri udah megang HP kan gitu. Iya, jadi kuliah online itu sesuatu yang gampang. Kalau kau sebagai mahasiswa sebenarnya bersyukur nggak sih kayak ada corona gini, atau sebenarnya kau pengen lagi kembali ke masa nggak ada corona, jumpa tatap muka langsung gitu? 2 hari kuliah online, aku bersyukur karena di rumah. Karena di rumah. Libur rasanya. Bahagia gitu. Feel happy gitu. Hari ketiga sampai sekarang, minggu keberapa ini corona udah nggak tahu lagi aku. Udah muak kali Udah nih. muak kali aku di rumah kan. Sampai hari ini kayak pengen balik kuliah di kampus aja lagi. Pengen tiap hari aja kuliah gitu Pengen ya. tiap hari aja kuliah. Sebenarnya corona jadi kayak ngajarkan kita sesuatu sih. Kayak apa? Menghargai pertemuan yang ada. Iya. Walaupun ada beberapa juga yang santai aja keluar rumah. Itu memang kurang ajar tuh. Kurang ajar tuh. Tapi nggak masalah. Tapi nggak masalah. Orang kan punya pemikiran masing-masing. Kita nggak bisa ngebantah, tapi kita bisa nggak setuju. Itu. Gimana? Ngerti nggak? Emang anak ilmu komunikasi pandai kali kalau ngomong. Aku nggak ngerti kali kayak gitu. Itu terlalu jauh ya kan. Iya. Pertama kali kau dengar corona ini, itu gimana gitu? Maksudnya pas kapan? Oke, ngerti. Pertama kan, awalnya kan kita di Indonesia kayak ngeremehin kan? Ngeremehin bener. Pas corona Ada buat meme-meme kan? Iya. Pas corona di Cina kan kayak awal-awal corona datang, terus kayak orang Indonesia kebal virus gitu ya. kan. Orang Indonesia santuy gitu. Tiba-tiba dapat berita di Jawa ya. Dua orang itu udah bergegar tuh jamaahku tuh. Oh iya. Kayak aduh, ini kayaknya bentar lagi sampai ke Kalimantan udah ini selesai nih gue kan. Rupa-rupanya bener dong. Sampai Kalimantan dong. Akhirnya sekarang proses karantina kayak gini awalnya sebenarnya nggak takut. Karena nggak ada di dekatku. Karena nggak ngeliat langsung kayak orang meninggal karena corona gitu. Iya, tiba-tiba dong kayak ada beberapa orang yang bahkan dokter-dokter ada kan? Iya, ada. Ada dokter-dokter yang memang berinteraksi langsung dengan pasien-pasien corona yang meninggal gitu. Iya. It's mean ini serius. Serius, gitu. Ini serius. Itu aku Ini dokter loh gitu. Ini dokter loh yang ibaratnya dia jaga kebersihan, dia jaga pola makan, pola tidur. Mungkin ada yang rokok beberapa. Ngapain dokter rokok sambil nyumbat setik-setik sama pasien? Nggak tahu ya. Nggak tahu, kita mungkin. Mungkin. Aduh kasihan. Aduh. Iya, ada dokter-dokter yang meninggal juga gara-gara virus ini pastinya kan. Dan itu kayak ngebuat aku sadar kalau ini nih serius. Karena mutusin buat stay di rumah aja, kayak ngelakuin aktivitas-aktivitas di rumah. Sebenarnya kenapa aku ngelakuin aktivitas di rumah? Bukan karena nggak pengen keluar rumah lagi, justru pengen banget keluar rumah. Cuma karena udah takut itu. Takut mati aja udah sebenarnya. Akhirnya buat mutusin aktivitas di rumah sampai hari ini pun keluar rumah ya cuma seperlunya. Terakhir keluar rumah kapan ya? Nggak ada sih. Baru ini aja Ke rumah kau. ya, karena ini pun kita nggak sentuhan ini. Nggak sentuhan kita ini. Kan orang nggak lihat kita sentuhan. Iya kan podcast. Ya dia tidak tahu kita sedang berpegangan tangan ini. Enggak mau. Jangan sentuhan ya. Tapi kalau kau sendiri awalnya dengar corona kayak gimana? Pertama aku dengar itu, sumpah aku nggak tahu ada corona itu nyebar, aku nggak tahu. Terus sampai ada kayak khotbah tentang corona itu sampai di Wuhan pertama kan. Oke. Itu pertama kali aku dengar, dan ternyata sebelumnya itu udah masuk TV kan. Kebetulan aku nggak punya TV. Nggak punya TV jadi aku nggak tahu. Terus aku mikirnya kayak ya udah kasihan aja gitu orang Wuhannya. Karena kena corona sampai di lockdown. Ya kan, sampai di lockdown nggak bisa sampai mereka bangun rumah sakit. Terus aku mikir ini serius, tapi aku nggak peduli, sumpah aku nggak peduli. Karena di Wuhan. Jauhnya ya kan, kalau naik pesawat pun virusnya mahal gitu kan. Aku pikir pun kayak gitu, Wak. Jadi rupanya bisa berenang bisa juga, dia nggak tahu kayak mana ceritanya itu. Tiba-tiba udah sampai Indonesia katanya 2. Oh, udah kisut kali hati gua.
udah kisut kali, udah jantungan kali kan, tapi masih ya udahlah santai aja, masih kerja waktu itu. Oke, siap. Masih kerja di toko snack. Aku sering megang duit. Sumpah aku udah bergegar kali, udah pengen resign aja udah. Iya, cuman gak ada duit ya kan, butuh kerja juga awak ya kan. Jadi lanjut kerja tapi jantungan makin lama makin banyak. Cuman 2 pertama aku nggak takut, masih ya kayak takut tapi duanya. Berapa lah populasi di Indonesia ini ya kan? Berpuluh-puluh juta ya kan. 100 juta. Cuman aku 2 santai gitu. Tapi tiba-tiba udah sampai di Pontianak kan. Takut kali. Masalahnya orang-orang yang kerja di tempat aku kerja itu banyak orang tua. Sedangkan yang aku tahu corona ini mudah nyerang orang tua karena daya imun mereka tuh lebih rendah dari kita. Oke. Terus akhirnya aku takut. Dan akhirnya kebetulan memang udah kontrak kerjanya udah selesai di situ. Jadi resign dari bulan 3 akhir itu udah selesai, tak kerja lagi. Sampai sekarang akhirnya di rumah aja sih. Di rumah aja terus. Oke. Selama di rumah semingguan ini ngapain aja sih? Semingguan lah ya, berarti di rumah. Aku keluar kalau beli makan. Beli bahan makanan karena di rumahku nggak ada kulkas, Pak. Kalau ada kulkas kan bisa disetok sayur kan. Karena nggak ada kulkas, jadi mau keluar beli makan. Itu pun harus dijaga karena kayak mana ya, pemerintah juga kasih tahu kita boleh keluar kalau ada kebutuhan. Kalau ada kayak yang penting lah gitu ya, maksudnya mereka tuh marah kalau misalnya kita nyantai ke kafe-kafe itu dia mereka marah. Cuman kalau misalnya kita belanja it's okay, cuman jaga jarak aja, physical distancingnya sama orang itu ada gitu. Cuman aku selalu keluar sih tiap hari itu kayak belanja doang. Tapi ini kan kita sempat kemarin lewat ada satu jalan yang banyak kafenya di Reformasi. Di Reformasi kita sempat lewat jalan itu berdua kan, lihat terus kayak semua kafe tutup. Semua kafe tutup. Terus kayak kau nyeletuk, aku nyeletuk. Kau nyeletuk kan kayak, ini udah kayak film-film zombie nih. Kok film zombie gue bilang. Kayak gini lah ini udah kayak rasa anak muda kali aku lewat itu ya kan. Kayak udah nggak ada orang lagi di dunia ini gitu. Kita tinggal pegang senjata. Jadi film itu udah. Cuman masalahnya ada juga orang-orang yang masih bandel pergi ke kafe. Itu dia. Yang buka kafe juga salah, ngapain mempersilahkan orang datang masuk. Yang datang pun kurang ajar memang. Tapi ya kayak mana, yang buka kafe usahanya cuma itu, dia nggak bisa hidup tanpa itu. Yang datang kafe apa ya, gimana kau lah? Kalau aku ya, aku suka kalau menurutku aku suka kafe. Aku juga suka kafe. Aku suka kafe kan. Ya anak kuliah lah, normal kan di kafe. Tapi kayak dalam kondisi kayak gini seharusnya kita mikirin kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. That's right. Datangin orang yang ke kafe, terus ketok palanya, buka bajunya sikit, belah perutnya sentil ginjalnya. Itu sumpah emosi kan. Masalahnya kau sehat ya gitu, tapi kau pulang ke rumah mama kau sakit, meninggal mama kau. Kayak mana Indonesia ini gitu. Ya benar, aku juga ngerasa kayak seharusnya kita di kondisi kayak gini nggak boleh egois. Nggak boleh egois satu. 2, yang harus kita pikirkan terlebih dari kita sendiri adalah orang tua kita gitu. Karena semua orang udah tahu disebar informasi kalau yang imunnya rendah bakalan gampang kena virus ini. Dan yang kita tahu orang tua yang imunnya rendah yang paling sering kena, yang paling able untuk diserang sama virus ini gitu. Tapi nggak terlepas dari kita juga yang anak muda gampang juga diserang. Apalagi ya, aku ngelihat kadang-kadang kalau malam minggu tuh ramai juga yang pacaran tuh keluar tuh. Masih ada, sumpah. Masih ada. Kalau kau keluar malam minggu, aku biasanya keluar malam minggu ke depan gang beli pulsa. Ini kan aku 2 minggu lalu kayaknya depan gang beli pulsa, terus ada yang pakai motor berdua, rapi kali cowok cewek, wangi kali ya kan, wangi kali. Aku nggak masalah sebenarnya, masalah wangi sama rapinya ini. Pakai helm dia. Udah pasti pergi jauh itu. Kalau kau pergi ke hotel nggak masalah. Aku tengok kayaknya kau pergi ke Pelabuhan Senghi, Wak. Kau ngomong ngapain nyebur? Kayaknya bersantai. Santai. Kadang nggak habis pikiran aku, Wak. Apa ya kayak sumpah aku pernah kan jumpa Sales, terus dia bilang kayak gini, emosi kali aku untuk bapak dia ini udah tua tapi degel kali otaknya. Dia ngomong kan, iya banyak kali sekarang itu takut kali katanya, takut kali mau keluar kan, ninggal itu di tangan Allah katanya.
Kata dia. Kalau emang mati karena corona ya mati, kalau emang nggak mati. Mohon maaf. Betul. Memang betul apa dia bilang. Betul. Nggak salah bapak ini. Nggak salah, cuman aku udah sabar kali Tuhan. Itu tuh ibarat kayak iya mati di tangan Allah memang. Tapi nggak mungkin kau berdoa depan kereta api selamat. Coba kau diri, kau di tengah-tengah rel kereta api kau sampai lewat kereta api kau berdoa, ya Allah, jika Allah mengizinkan aku meninggallah aku, jika tidaklah akan terjadi. Meninggal kau, Wak, sumpah demi apapun rel kereta api kau meninggal. Tolong ya kan. Tolong, kesal. Itu dia itu. Mungkin pikiran orang-orang yang pacaran di malam minggu juga kayak gitu. Orang-orang yang di kafe juga kayak gitu. Iya. Nah, masalah agama lagi sekarang. Ini memang agak susah kita bahas karena ini agama. Sensitif. Tapi santuy. Kita bodo amat karena ini penting, cuy, ya kan? Ini penting. Bodo amat. Sorry. Nggak mungkin juga dari pemerintah ngeluarin aturan buat kita ibadah online tanpa memikirkan pertimbangan agama juga. Bener juga. Itu kayak ini nih sekarang kita lagi perang dengan musuh yang sama gitu. Coba jangan egois dengan kepikiran masing-masing gitu. Itu dia. Kan sulit kan jadinya. Sulit. Makin banyak justru akhirnya. Bener, karena kayak ngerasa dia aja kemarin sholat Jumat rame-rame sehat sampai sekarang. Kenapa aku nggak boleh? Kenapa aku nggak bisa, sama aja nya? Itu dia yang ditakutkan akhirnya. Jadi banyak orang yang ngikut ke orang lain cuman gara-gara ngeliat orang lain sehat setelah melakukan aktivitas yang nggak seharusnya dilakukan. Makanya aku tapi diem aja karena aku ngerasa aku masih muda. Terus itu masalah agama aku agak rawan ngomong ke dia langsung di tempat agak umum. Ya udahlah. Jadi buat kalian yang punya orang tua yang kayak gitu atau kalian kayak gitu, dinasihati. Tolonglah tobatlah kalian, tolonglah ibadahlah di rumah dulu sebentar. Nggak salahnya ibadah di rumah. Masih dia kena dengar doa kalian. Allah mendengar hatinya, ya. Iya hatinya kan? yang ditengokkan. Iya. Ya meskipun ya betul kita merindu perlu persekutuan ya namanya persekutuan. Pastinya. Tapi kondisi sekarang nggak memungkinkan kita untuk kayak gitu. Iya. Gitu. Sabar gitu loh. Sabar. Ini bentar lagi. Ini dikit lagi loh. Kalau kita mau obey. Sama-sama serius gitu. Aduh, pusing udah emosi kali aku ini. Emosi kali aku, Pak. Ini udah naik kali darah tinggi gue tadi ngomong ini. Bayang kali muka Wak itu. Pengen ku sentil ya ginjalnya. Cuma nggak bisa, aku diam aku tengokin aja kan. Karena udah kuat kali man Wak ini ngomong kayak gitu, ngomong agama sambil ngerokok. Enak kali dia megang rokok itu. Dia nyebat ya kan. Aduh. Maksudku ya bagus lah iman Wak gitu. Tapi kita no offense ya, no offense. Kita bodo amat sih. Kita damai. Kita nggak ada masalah sama agama apa, masalahnya oknumnya doang. Iya, kita nggak ada masalah sama apa-apa. Yang kita permasalahkan cuma perbuatan-perbuatan yang pikiran-pikiran oknum yang. Iya. Tapi seandainya mau tetap kayak gitu ya udah. Kita nggak bisa maksain dia juga gitu. Kita nggak bisa ngelarang orang buat ngelakuin A, B, C, D. Tapi yang bisa kita kasih tahu adalah kalau ngelakuin ini lebih baik. Iya. Kita nggak bisa ngelarang orang nggak boleh ngelakuin ini itu, tapi kalian juga nggak bisa ngelarang kita berpendapat kayak gini gitu. Itu dia. Aduh, pusing kali kepala otak aku. Iya. Kasian kali sekarang. Ada orang pacaran memang kayak memang jaga dulu. Jadi kayak sweet gitu, ngerti gak sih? Ya kayak aku kenal satu kawanku. Koko dia. Orang Singkawang. Pacarnya orang sini. Dan LDR akhirnya. Karena sama-sama di rumah aja. Iya, benar. Nggak bisa ketemuan. Nggak masalah akhirnya. Hubungan mereka pun nggak retak. Masih lanjut ya kan? Nggaknya putus ya kan? Nggaknya putus, masih lanjut. Emang kalian kalau nggak ketemu malam minggu, putus kalian? Enggak. Kecuali masih bocah kalian. Sorry. Enggak, kecuali emang kalian kalau di rumah aja banyak kali kalian chat ya kan gitu. Ya kan? Chat kalian para cowok macam asrama putri lain lagi dia. Cuma kalau emang hati kalian emang khusus cewek kalian, hati kalian lagi memang khusus untuk cowok kalian, ya udahlah. Nggak masalah di rumah aja. Ya udah di rumah aja dulu. Masih adanya video call, nampaknya mukanya. Iya, ya kan? Kalau emang takut dia diambil orang, video call kalian 24 jam. Udah. Kalau emang kayak gitu. Kalau emang kayak gitu memang perlakuan cowok kalian. Berak pun. Kalau emang yakin kali kalian cowok kalian itu playboy. Video call 24 jam, berak pun dia yang ngikut. Aduh.
Aduh, nggak ngerti lagi malah otakku. Aduh. UN. Oh iya, adikku UN. adikku akhirnya dia SMP kelas 3. Sama. Ada yang SMK. Kita bahas yang SMP dulu nih. Oke, SMP Yang dulu. Yang SMP akhirnya kan UN ditiadakan dong, ditiadakan. Dia bilang, "Yes, akhirnya ditiadakan UN." Tapi akhirnya nilai kelulusan diambil dari nilai rapot. Habis itu dia stres sendiri. Karena nilai rapotnya jelek. Kasihan. Iya, karena nilai rapotnya jelek gitu. Jadi akhirnya dia kayak, aduh, kayak gimana ini bang? Aduh, ini bagus ujian nasional aja aku kata dia. Tapi aku bilang ya udahlah, nggak apa. Makanya belajar kau biar nanti ada ulangan umum online kah atau ada ujian terakhir apa, pokoknya di sekolah bagus-bagus kan nilainya. Aku bilang ada PR sekarang kerjain aja. Dia bilang, bang aku kan bodoh kali bang. Emang bodoh aja bang gitu. Emang bodoh natural gitu. Tapi aku bilang nggak masalah. Yang penting kasih aja yang terbaik, aku bilang gitu kan. Tapi dia bilang kayak, aduh. Jadi sebenarnya UN ditiadakan, nggak semua orang senang. Nggak semua orang senang gitu. Contohnya adekku. Contohnya buat orang-orang yang selama dia belajar di sekolahnya nggak do the best dan nyesal aduh nggak lulus. Nilai rapotnya rendah. Adekku yang cewek, SMK dia SMK dan dia SMK. FYI SMK udah ujian nasional sebelum corona. Kasihan. Ujian nasional, tapi mereka kehilangan USBN sama UKK, ujian kompetensi keahlian. Mereka nggak sempat tuh yang itu. Jadi kalau adikku yang cewek dia kayak ya udah nggak terlalu pusingin masalah UN karena UN udah lewat. Jadi ya nggak masalah lah, udah lewat. Jadi udah ujian dan paling kehilangan UKK aja tuh bagi anak SMK kayak UN gitu. Oh gitu. Iya, UKK tuh kayak UKK tuh apa? Praktek. Kita praktek, misalnya aku jurusan administrasi perkantoran dulu waktu SMA. Jadi kami praktek ya apa yang kami pelajari di kantor, ya kayak gitu. Tapi ya dia nggak terlalu masalah lah, yang penting dia udah ujian nasional aja. Gitu. Iya. Nah, penghapusan UN itu buat kami anak semester akhir itu iri. Iya, karena kita sekarang itu kita nggak bisa langsung jumpa dosen. Oke. Karena kita kayak konsultasi proposal, tapi kita dituntut untuk lulus. Maksudnya gimana ya? Kayak aku ini anak beasiswa yang dalam 4 tahun itu harus lulus. Kalau nggak lulus 4 tahun, kita harus bayar biaya sendiri di semester berikutnya. Oke. Sedangkan di kondisi kayak gini, kita nggak bisa jumpain dosen, kita nggak bisa konsultasi. Oke. Jadi kayak terhambat dong. Iya. Terhambat. Nah, sampai sekarang itu belum ada kayak apa ya? Belum ada kepastian untuk kami sebagai mahasiswa semester akhir. Karena kayak digantung gitu. Ada isu-isu bahwa kayak mana ya, banyak sih permintaan orang untuk gimana kalau semester depannya itu kayak kalau emang nggak bisa dikurangin biaya perkuliahannya atau dihapuskan biaya perkuliahan untuk 1 semester ke depan kayak gitu, atau skripsi dihapusin. Oh iya. Nah itu banyak keinginan dari mahasiswa akhir kayak tolonglah kenapa UN bisa dihapuskan tapi skripsinya nggak bisa. Ya sebenarnya alasan doang sih buat semester akhir kayak gitu. Cuman skripsi susah aja. Karena skripsi emang susah aja gitu. Cuman memang aku sebagai mahasiswa semester akhir ngerasa harus ada solusi sebenarnya. Harus ada solusi sebenarnya. Iya. Harapan aku emang dihapusin aja skripsinya gitu, dilulusin aja kan. Tapi kalau dengan solusi kalau emang ada solusi yang terbaik ya aku akan lakukan sih. Iya, oke. Apa ya, kalau kita sebagai aku sih anak Untan gitu, sekarang udah ada desas-desus sih, masih belum pasti karena belum ada info yang jelasnya bahwa semester depan itu bisa kayak dikurang biaya perkuliahan semester akhirnya itu udah ditiadakan atau gimana itu belum ada, tapi ada isu-isunya bakalan diurus ke situ. Tapi dengan syarat harus ngasih tahu bahwa skripsi itu udah dimasukkan list, maksudnya udah dimasukkan rencana studi. Oke, diinput, udah dimasukkan data. Kok memang udah ada itu, udah ada buktinya, kemungkinan besar itu ditiadakan atau gimana, pokoknya ada solusi isu-isunya masih kayak gitu. Buat orang-orang yang lagi sekarang buat buka usaha, buat orang-orang yang kerja di perusahaan swasta, buat orang-orang yang kerja di tempat-tempat yang akhirnya harus ditutup atau beberapa karyawan harus diberhentikan. Menurut kau kayak gimana sih? Kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa. Oke. Bener nggak sih? Bener. Ada orang yang bilang kok kejam sih perusahaannya. Cuy, dia juga butuh omset. Masalahnya dia nggak dapat omset karena corona, jadi pengunjung sepi. Cuy. Mall Matahari tutup. Apa lagi? Ramayana tutup. Karena memang dia butuh gaji karyawan, tapi dia nggak dapat duit dari orang beli barang karena corona. Di mall kemarin kulihat akhirnya toko-toko besar sebenarnya udah tutup.
bioskop tutup, tau kan kawan? Tahu. Bioskop tutup, terus Amazon tutup, Iya, Fast bener. Station tutup ya? Tutup sih Tutup harusnya. kan? Harusnya ya. Kalau nggak salah sih iya, yang kayak gitu-gitu. Dan sebenarnya buat orang-orang yang kerja di situ, akhirnya jadi kayak dampak buruk gitu. Dampak sih. buruk sih ya. Iya buat orang, terutama yang udah berharap gaji satu-satunya di situ dan ada yang beberapa yang udah punya keluarga kan, kita masih Iya. tahu. Iya. Yang naik justru sekarang kayak supermarket gitu, kayak Alfamart, Indomaret. Benar. Karena orang pada belanja ke situ semua kan. Bahkan pasar-pasar besar pun toko-toko kecilnya pada tutup kan. Iya, karena kayak mengundang keramaian. Iya. Alfamart, Indomaret masih buka, terus toko-toko online jadi Iya. gede banget, aplikasi teleconference jadi gede banget, Zoom, Google Meet, Ya. Hangout itu segala macam, video call Naik jadi sih. naik, jadi kayak ada yang akhirnya plus, ada Ada yang jatuh banget. ada yang gitu, jatuh banget, ada yang tiba-tiba melesat banget naik ke atas gitu. Kayak kemarin kan berita CEO Zoom akhirnya dapat keuntungan berkali-kali lipat kan. Iya, karena Karena banyak orang makan. banyak orang yang pakai Banyak Zoom, akhirnya kita juga pakai Kita pakai Zoom. Zoom. Kayak gitu. Video call WA juga jadi sering dipakai. Iya, padahal dulu nggak pernah. Padahal dulu jarang. Paling yang pacaran dong yang pakai video Oh, call iya kan? WA. Kan kita kan jomblo. aduh. Ini kita jomblo ngomongin orang pacaran. Seolah-olah Karena kita kita nggak suka sama orang Iya, pacaran. karena kita jomblo. Enggak, kita nggak ada masalah sama orang yang pacaran, tolong. Kita nggak ada masalah sama orang pacaran, by the way. Karena sebenarnya kita juga pengen pacaran. Oke. skip. Oke, yang bahas yang kerja tadi, bahas yang kerja tadi. Kenal sama satu orang yang kerja di Alfamart. Lumayan tinggi jabatannya sih. Kan, Dia di kantor. kayaknya aku kenal juga. Kan temen kita. Iya, temen kita. Oke, dia kayak kerja di kantornya, bukan di kedai-kedai gerai-gerai Bukan di- Alfamartnya, tapi dia kerja di kantornya pusat Alfamart di kota ini, by the way. Dia kerja di situ dan sempat bilang ada banyak pegawai yang akhirnya mengundurkan diri, resign karena takut dengan virus. Iya, dengan virus ini juga gitu. Di samping banyak orang yang di PHK secara langsung oleh perusahaan, ada juga yang mengundurkan diri karena Iya, takut dengan takut, virus ini. Jadi sebenarnya menurut aku ekonomi sekarang lagi kacau balau, Kacau parah lagi kacau balau. Jadi menurut aku harus ada tindakan yang tegas dan cepat biar bisa ekonominya balik lagi. Iya. Biar bisa ekonominya balik lagi. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena mungkin harus ada satu hari di mana ekonomi kita jebol ke bawah supaya esok harinya bisa naik. bangun lagi. Iya, Iya, ngerti nggak? nah. Ngerti nggak? Maksud aku nggak apa-apa di lockdown sama sekali, nggak boleh keluar. Misalnya seminggu nih, nggak ada yang boleh buka, nggak ada boleh ini seminggu atau 14 hari kemarin itu harusnya tuh ditutup semuanya, nggak ada yang boleh keluar rumah, polisi keluar jaga gitu kan. Kayak gitu. Nggak, itu bakalan 2 minggu hancur tuh ekonomi. Hancur banget tuh. Nggak Tapi apa-apa, tapi setelah 2 minggu kita bisa balik lagi karena kita udah tahu musuh kita siapa. Iya. Virusnya udah ketahuan, orang-orangnya siapa yang kena. Kayak benar. gitu kan, yang kena pun udah sembuh, ibaratnya udah 14 hari kayak Iya. gitu kan. Harusnya kayak gitu. Harusnya kayak gitu. Cuman nggak semua orang Indonesia itu punya pikiran kayak kita. Iya. Ada yang ngeliat kayak, oke, emang pemerintah mau kasih aku makan selama 2 minggu. Ada yang Kayak mikir gitu. Please lah, jangan egois gitu kan. Iya. Maksudnya 14 hari. Makanlah dulu nasi sama ikan asin. Iya kan? 14 hari dulu. Kasih ikan asin nggak ada kulkas pun bertahan. Bertahan dia. Maksudnya nggak separah itu. Tapi kalau emang kita bisa sama-sama kerja sama, mungkin 14 hari ini kita benar-benar kayak nggak ada omset mungkin sama sekali 14 hari, nggak ada pemasukan sama sekali 14 hari. Nggak apa-apa. Tapi aku rasa bisa bertahan hidup sih selama 14 hari gitu. Iya. Tolonglah, apa ya? Pengennya sih harapannya pemerintah bisa benar-benar tegas gitu kan. Iya. Dan masyarakatnya bisa benar-benar obey gitu Iya. sama Ini pemerintahnya. kadang-kadang pemerintah udah bagus, yang tadi kita bilang di awal. Ada masyarakat yang kadang-kadang kayak Itu kayak biar air gitu. gitu. Kesel gitu. kesel kali kadang-kadang nengok masyarakat. Kadang ada yang masih nyantai nggak di kafe, memang di tepi-tepi jalan. Sih. Di tepi-tepi jalan. Rame-rame lengket-lengket kayak lem ya kan. Enggak, maksudnya kalau Udah jelas ya social udah jelas distancing. Atau nggak ngerti bahasa Inggris dia. Gimana social distancing? Social distancing. Jarak sosial. Susah kali mikirnya. Ada jarak Indonesia. Nggak bertempel dia. Enggak, masalahnya pun kadang ku tengok pun cowok sama cowok bertempel, wak kepala sama kepalanya kayak gini nyatu-nyatu ya kan, jijik kali kita.
Tolonglah gitu. Aduh. Kalau emang perlu kali kau keluar tapi jangan nempel-nempel ya kan. Dijaga jarak, pulang rumah jarak. cuci tangan. Cuci tangan, iya. Aduh. Kalau emang nggak bisa kali kau nggak keluar rumah, ya udah keluar lah, tapi dijaga semuanya, dijaga. Nggak kau aja di Indonesia ini. Masalahnya kalau kau kena, Kau kena, kau sehat, alhamdulillah aku bilang. Tapi kalau kau kena, sakit kau bawa kau. ke rumah, orang rumah kau sakit, orang rumah kau yang sakit itu keluar lagi dia, kena lagi orang, meninggal satu Indonesia nih. minta tolong. Minta tolong. Tapi ngomong pekerjaan, applause dulu sama dokter-dokter sih Pak, gila, perawat-perawat guys. Aku nonton videonya sampai mau nangis sih. Yang mana dokter-dokter? Dokter-dokter yang kayak sampai ininya tuh sampai luka, pipinya Iya, luka, kayak pakai baju pakai ADP lapis-lapis, itu kan, iya. parah sih. Gila, maksudnya kita yang nggak ngapa-ngapain aja, yang suruh di rumah aja ngeluh, anjir. Ini sensor aja. Ngeluh. Iya. Apalagi mereka yang kayak bener-bener berjuang. Iya. Dan aku dengar tuh kalau mereka udah pakai baju itu mereka nggak makan, nggak minum, nggak kencing. Iya, itu dia. Kayak mana caranya? Jadi kayak mereka tuh sebelum pakai itu ya mungkin kencing dulu, banyak-banyak kencingnya. Minum. Minum. Coca-Cola. Dia kencing panjang, dia kencing. Makan Panjang, dia kencing. banyak kan. Makan, dia Habis banyak. makan dia pup. Banyak-banyak dia pup. Udah, habis baru dia pakai baju. Pakai baju. Baru dia ngerawat pasien. Berapa jam? Itu kasihan kali sih. Kasihan sih parah. Dan kau masih ngeluh. Di rumah aja ngeluh. Kayak mana aku bilang kan? Aduh, kayak mana aku bilang ya? Pusing kali kepala otak aku. Pusing kali. Pusing kali. Aduh, apa lagi kita bahas ini? Tapi kan Apa? ada positifnya dari corona. Oke, apa tuh? Kalau aku tengok ya dari Instagram, ozon itu makin tebal. Lapisan ozon. Gila Indozone. Indozone emang tebal tuh bos. Makin naik beritanya bos. Beritanya enggak. Enggak, lapisan ozon itu bumi. Karena polusi udara berkurang. Ya, bener. Pesat banget. Karena kan ini ngomong tentang dunia. Ya. Bahkan ada beberapa negara itu benar-benar lockdown, nggak boleh keluar rumah. Jadi kayak polusinya itu benar-benar berkurang parah. Iya. Terus ya mungkin dengan kita di rumah aja, kita punya hubungan sama keluarga itu lebih deep. Lebih dalam. Lebih dalam. Iya pasti. Kayak apa ya, mungkin ada beberapa kegiatan yang bisa di rumah aja yang mungkin selama ini kamu sibuk kan, sibuk, bapakmu sibuk apa segala macam sibuk, tapi karena Sekarang di rumah di aja rumah kita nih. bisa ngobrol banyak, Iya. main-main banyak, kelahi, bisa lebih tahu satu sama lain gitu, bisa mungkin makan bareng segala macam Iya. kan. Mungkin udah lama nggak makan bareng. Kan? Iya, dengan ini apa ya, Iya. benar-benar itu bisa terjadi. Positifnya itu juga. Positifnya. Terus positifnya mungkin sebelum ini banyak orang yang pengen punya banyak tanggal merah. Rasain itu tanggal merah. Rasain itu tanggal merah. Tanggal merah yang benar-benar banyak. Di Aku rumah aja. Kayak mikir aku doain apa sih belakangan ini kok sampai jadi corona. Ternyata Ingat-ingat. Oh iya. Pengen istirahat. untung gak meninggal ya. Dikasih. Nah, istirahat bosku. Istirahat 24 hari. Istirahat kata. Itu betul-betul rebahan aku di rumah. Terus selain itu ya kayak kita tuh semakin berserah sama Tuhan kan. Iya kelihatan sih semua orang jadi kayak Ya doa untuk virus ini Virus cepat cepat selesai. selesai, Semua gitu. orang jadi kayak tiba-tiba banyak orang baik ya aku tengok ya. banyak kali. Saya status Facebook ya kan. Tiba-tiba kita bisa.com penuh kali pak. Tiba-tiba banyak kali aku ngisi petisi ini. Oh iya banyak petisi. Iya. Jadi kayak oh iya berarti ini salah satu hal positif juga buat Cuman banyak ada sih orang. yang masih ada aja orang-orang kayak bego. Ketik amin jika kamu ingin corona berakhir. Nggak ngetik amin juga bosku. Kalau emang dengan ketik amin dapat jodoh orang tua panjang umur. Aku ketik amin 1000 Ketik kali amin pak. 1000 kali nih. Iya. Kayak gitu. Sebenarnya sebenarnya bagi beberapa orang ini hal positif. Iya. Bagi beberapa orang ini hal negatif. Negatif, Balik parah. lagi ke orang masing-masing Iya. perspektifnya gimana ngelihat wabah ini terjadi, masih mau enjoy dengan hidup lo atau masih mau mikirin keinginan-keinginan yang hampa itu. Sangat hampa. Aduh. Apa lagi ya? By the way, Glenn Fredly meninggal ya kemarin. Jangan diketawain dong. Haru. Momennya haru. Maksudnya enggak, aku bukan ngetawain Glenn Fredly meninggal, bukan. Maksudnya percakapan yang sangat random ya dari corona dan tiba-tiba Glenn Fredly meninggal. Enggak maksudku.
aku bawa Glenn Fredly meninggal santai kali kayaknya. Enggak, kebetulan emang gini sih, kan Glenn Fredly meninggal pas hari ulang tahun lo kemarin. Iya, kemarin aku birthday kan. Iya, emang gak ada tamu itu gara-gara kau ulang tahun sih. Enggak mungkin. Coba kau ganti tanggal. Sempat aku mikir kayak gitu. Enggak. Maksudku Glenn Fredly meninggal gara-gara bukan gara-gara corona kan? Ah, itu aku nggak tahu tuh. Enggak, bukan gara-gara corona dong. Oh, enggak tahu. Enggak, aku sumpah emang bego. Pertama dibilang kan, Glenn Fredly meninggal lah. Yang mana yang dokter itu? Gue bilang. Kebodoh kali memang. Aduh, malu aku sumpah. Enggak, Glenn. Ternyata yang dokter kan Tompi. Glenn Fredly nggak meninggal, dia yang lagunya terserah. Tahu kok lagunya, Iya. tahu nggak? Iya. Yang pamer suara. Kali ini ya, pamer juga nih. Aduh. Kenapa dia meninggal ya? Kenapa Oh, lagi? iya, sorry. Ku tak. Ini orangnya udah meninggal loh, kita ketawain. Astaga. Bukan dong ketawain ih. Kita- Lagunya. Kita ketawain kita berdua kan? Iya. Kita nggak ketawain. Kebetulan lagunya. Nggak turut berduka cita untuk keluarga Glenn Glenn Fredly. Fredly. Semoga sehat. Semoga keluarga diterima di sisi Allah. Semoga keluarga yang ditinggalkan juga dapat Allah. Glenn Fredly kan orang Kristen. Semoga diterima di sisi Tuhan Yesus. Iya. Yang main Iya, Esa. Kristen ya? Iya. Kalau nggak salah sih. Iya. Iya. Yang Kristen itu Glenn Fredly apa Tompi sih? Kayaknya Glenn Fredly lah. Kan Oh, namanya iya. Glenn. Belum tentu. Siapa tahu dia mau alat. Iya, Glenn Alinsky. Aduh. Aduh. Tapi dia meninggal kan gara-gara corona katanya. Akhirnya alhamdulillah itu apa? Yang sembuh sama yang Udah beda tipis sama yang meninggal udah beda tipis Oh, udah dia kejar-kejaran. angkanya udah kejar-kejaran. Ya itu jadi salah satu kabar positif Good juga news, lah ya. bagi kita. Tapi satu sisi lagi aku nggak tahu ya, aku ini jadi pribadi yang nggak bisa 100% percaya, bahkan kalaupun itu informasi langsung dari pemerintah gitu. Karena seperti kita tahu pemerintah kita banyak bual. Ya, tuh. Sebuah anak ilmu komunikasi. Tapi nggak masalah. Tapi aku ya bagus lah kalau emang itu benar. Emang itu benar ya bagus lah. Semoga itu juga jadi salah satu motivasi buat kita yang masih keluar rumah. Stay aja di rumah, bentar lagi kok, ibaratnya kayak gitu kan. Stay aja di rumah, melakukan aktivitas ya sejauh ini ya di rumah aja. Yang pacaran ya LDR dulu. Kalau emang mau serumah ya serumah lah sama pacarmu. Kan kayak Tapi gitu. kalian gak usah kemana-mana gitu. Nggak Berdua usah aja kemana, kalian di berdua kamar. aja kalian di kamar, nggak usah ngapain kalian belum halal. Halal. Sadar diri kalian. Terus yang kerja sabar, tinggal dikit lagi gitu, kayak bertahan, survive aja dulu dengan apa yang lo punya gitu. Kayak ada teman ya pinjam duit. Nah. Tapi buat kalian yang kayak memang harus kerja, semangat gitu, Ya, jaga diri semangat, kalian, jaga diri kayak kalian, jaga kebersihan, pakai hand sanitizer. pakai hand sanitizer. Kalau udah ngerasa sakit dikit Dicek, tolong dicek, jangan ngerasa kuat please. Kadang-kadang orang suka sok kuat. Iya. Kadang orang sok kuat. Ini justru yang kadang-kadang sok kuat, itulah orang-orang lemah sebenarnya. Iya sebenarnya, karena dia nggak sanggup menerima kenyataan kalau dia lemah. Sumpah sih gosip. Aduh, keren banget. Keren kali, banget. sumpah. Iya. Kadang-kadang orang kayak gitu juga. Aduh, maksudnya ya udah terima aja kenyataan. Aku pribadi, kalau aku positif corona, aku kasih tahu sama teman-temanku. Karena kau sayang kawan-kawanmu. Karena aku sayang kawan-kawanku, kasih tahu sama keluargaku karena aku sayang sama keluargaku. Jadi kalian jauh dulu, aku di Jauh kamar dulu nih. isolasi dulu Isolasi cuy. diri dulu, sorry. Bisanya sembuh ya kan. Misalnya aku positif, Hmm. nggak masalah. Aku kasih tahu lagi sama orang-orang. Jadi buat kalian jangan takut kalau positif. Jangan takut. Maksudnya, ini beberapa perlakuan yang nggak adil buat orang-orang yang dianggap apa tuh? Kena. ODP. Oh iya. Sumpah sih itu kayak bener-bener parah. Maksudnya ada yang meninggal nih, bahkan sampai udah dikubur tuh disuruh gali lagi kuburannya gara-gara dia positif corona. Parah kan? Iya. Maksudnya gara-gara ini kalian jadi nggak punya sisi kemanusiaannya. Bener. Parah gila. Maksudnya biasa aja kan. Biasa aja. Maksudnya dia juga nggak maunya Iya. kena itu. Sebenarnya dia juga nggak pengen kena corona. Maksudnya jangan nekan mental orang. Cuma gara-gara dia ODP. Iya, harusnya Gara-gara dia ODP ODP dan PDP harusnya dikasih semangat, kasih bosku. semangat bosku. Iya. Kasih tahu caranya supaya dia kayak mana sehat, gimana Dibantu. dibantu. Tapi
harus bijak juga, jangan kau pelok dia. Jangan kau kasih semangat kau peluk, ya kan? Lengket itu kau virus kau tuh nempel atau kau yang kena, ya kan? Udahlah isolasi berdua ya, men. Kalau ada pelok itu. Iya, cuma buat kalian ya, kalau misalnya punya tetangga yang ODP, tolong jangan hilangkan sisi kemanusiaan dia. Jangan itu. dianggap kayak alien orang Iya, itu. jangan. Manusia, itu dia tuh Manusia manusia. Jangan tiba-tiba kayak ngeliat hantu, ngeliat dia. Kasian. Ada yang diusir dari rumah. Itu aku nggak parah ngerti. sih, gila. Itu aku nggak ngerti sih. Kecuali ya. Ada orang-orang yang bandel nih misalnya. Dia udah tahu ODP, sengaja megang-megang orang. Yang kayak gitu boleh kau tusuk pala keningnya. Pakai pensil. Ya, udah tahu ODP megang. Pakai lagu India. Tolonglah gitu. Aduh, kasihan sih maksudnya. Harusnya sih nggak kayak gitu. Iya, Buat yang harusnya. ODP juga tahu diri please, isolasi. Isolasi diri, santuy gitu. Isolasi bukan berarti kau nggak bisa main Instagram. That's right. Justru dengan kau isolasi, kau bisa nge-hack Instagram. Harusnya kau nggak tahu, jadi tahu. Jadi tahu. Iya, Ayo belajar. ada caranya di Google. Cari tahu sama. Nanti silakan buka, nggak ada. Kayak gitu. Iya kayak gitu. Buat kalian yang belum terinfeksi, ya Jaga diri, Jaga diri. jangan sampai kena. Stay di rumah, jaga kebersihan. Kita punya musuh yang sama sih. iya. So kita harus benar-benar bersama untuk bisa kalahkan musuh kita yang sama itu. Iya, bener banget. Bener banget. Bentar lagi udah ada rapid test kan? Rapid test udah ada belum sih? Belum tahu sih aku. Oh iya. Kayaknya udah ada sih di rumah sakit Intan. Oh iya, bakalan ada ya? Bukan, kalau kita ngerasa sakit tes aja langsung di situ. Oh, udah ada sih harusnya. Iya kan? Iya kan udah ada di situ. Jadi kalau Di rumah sakit Sudarso kan ada? iya, jadi kalau udah batuk-batuk, pilek-pilek langsung tes lah, Bos. Kenapa apa nih, Bos? Kenapa? Kadang-kadang kita juga agak parnoan Parnoan ya orangnya. orangnya. Nengok orang Enggak pun langsung kami pukul kalian, enggak. Kalian bersin nggak langsung kami pukul memang. Cuman cuci tangan dulu. Iya, sebenarnya abis kalian bersin, kami kepikiran 3 hari biasanya. Kami langsung 14 hari diam di rumah itu. Takut Takut kami. Ya udah, maksudnya ya Apa nih? nggak batuk-batuk. Oh iya, sorry. bukan. Maksudnya tenggorokan Iya, kering. kering. Nggak ada minum ini disediakan ini. Siapa tuan rumah ini? Iya, benar. Iya. Emang sekarang di kondisi kayak gini kita mau batuk pun takut kali. Padahal emang karena mau batuk aja, Wak, gatal tenggorokanku. Tapi takut kali kayak merasa manusia paling berdosa. Sumpah. Aduh panas sekali lo kau. Ada kipas tuh. Iya, seru. Apa lagi ya? Oke, udah. Udah banyak yang kita bahas ya. Intinya endingnya pada akhirnya kita semua sama, kita semua rindu ketemu satu sama lain, kita semua kangen ibadah di tempat masing-masing. Kita semua pengen ini kembali hidup normal lagi. Pengen wabah ini cepat selesai lah pastinya. Jadi kalau kita nggak mulai ngejaga dari diri kita dulu, kapan wabah ini selesai gitu. Karena mulai dari kita lah wabah ini bisa selesai dan bareng-bareng selesaikannya. Nggak bisa sendiri-sendiri aja, nggak bisa cuman aku yang diam di rumah atau Dodi yang diam di rumah. Kita semua harus sama-sama juga jaga diri kita dan jaga lingkungan sekitar kita pastinya. Dan mungkin ini aja podcast dari kita hari ini. Buat teman-teman yang mungkin mau request di podcast selanjutnya mau bahas apa, bisa komen di bawah. Kita bakalan coba bahas sih dengan caranya kita. Dan buat kalian yang harus kerja tetap semangat, jaga kesehatan. Dan yang buat yang bisa di rumah aja, please di rumah aja. Buat orang-orang yang bekerja keras, buat dokter-dokter, perawat-perawat, I love you, semangat. Kami nggak tahu kalau nggak ada kalian apa yang akan terjadi sama kita gitu. Kalau dokter merajuk. Kalau dokternya merajuk, meninggal tuh. Nggak jadi. Apa? Merajuk itu ngambek. Kalau dia ngambek kan nggak jadi setik sama pasien dari rokoknya. Oke, sekian dari kita. Oke, aku Deo. Aku Dodi. Bye bye. Thank you. Thank you.